Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi protokol kesehatan and also stay healthy. Setelah 8 hari pencarian tanpa hasil, Emeril Khan Mumtaz alias Eril, putra sulung Ridwan Kamil yang tenggelam dan hanyut di Sungai Are, Swiss, dinyatakan meninggal oleh MUI Jawa Barat. Pihak kepolisian Swiss juga sudah mengubah status pencarian orang hilang menjadi pencarian orang tenggelam. Seperti apa perasaan segenap sahabat dan keluarga besar Ridwan Kamil saat melakukan sholat goib tanpa jenazah Eril? Benarkah Nabila Isma, kekasih Eril, nekat ingin bertolak ke Swiss agar bisa menabur bunga di Sungai Are? Adakah pula kado terakhir yang diberikan Eril kepada Isma? Jika pihak keluarga Eril meyakini tragedi Sungai Are adalah takdir Tuhan yang tak bisa dielakkan, sebagian netizen justru menyalahkan podcast Denny Sumargo sebagai pembawa sial bagi keluarga Ridwan Kamil. Mengapa demikian? Benarkah Densu akan melaporkan netizen yang telah menghujatnya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas sejumlah fakta mengejutkan sekaligus mengharukan di balik tragedi yang menimpa Eril, putra orang nomor 1 di Jawa Barat. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Tak pernah terbesit di benak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat nan karismatik, bahwa keberangkatannya ke Swiss bersama istri dan kedua anaknya bakal berujung tragedi yang memilukan. Tujuannya ke negeri palang merah dunia itu adalah untuk mencarikan universitas bagi Emeril Khan Mumtaz, sang putra sulung yang ingin menempuh pendidikan S2 setelah lulus S1 dari ITB Bandung. Tapi mimpi indah itu seketika buyar pada Selasa siang 26 Mei lalu ketika tubuh Eril terseret arus dan tenggelam di Sungai Are yang melintang di kota Bern. Musibah yang terjadi kepada Kang Emil sekeluarga pastinya menyedihkan bagi kita semua gitu, memprihatinkan bagi kita semua, tapi ya kita cuma bisa bantu doa, support juga, nge-DM ke Teteh Cinta, nge-DM ke Kang Emil. Saya juga punya anak yang sama usianya sama Eril, jadi pasti sedih banget sih, nggak bisa dibayangin sedihnya seperti apa. Salut sih sama Bapak Ridwan Kamil beserta Ibu yang sejauh ini terlihat kuat, terlihat tegar menghadapi semua cobaan ini. Mungkin kabar duka kita sebagai warga Bandung pasti mengikuti bagaimana sedihnya sebagai seorang ayah yang kehilangan anak yang dibanggakan, apalagi tujuannya ke sana buat sekolah, pasti kan ada satu masa depan yang diharapkan yang akan jadi kebanggaan keluarga gitu. Jadi kalau mungkin sedihnya kami sebagai warga Bandung tidak bisa menyaingi kesedihan beliau dan keluarganya. Siapa yang bisa menyangka? Siapa yang bisa menebak takdir? Kepergian Ridwan Kamil ke Swiss seolah untuk mengantarkan Eril menuju alam keabadian. MUI Jawa Barat yang menyatakan Eril sudah meninggal memang mengatakan bahwa Eril mati syahid dan insya Allah sudah berada di surga. Tapi hati orang tua mana yang tak pedih kala berpisah dengan putra kebanggaannya lewat cara yang tragis. Bahkan jenazah Eril belum ditemukan hingga kini. Saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur dengan keluarga kalau pada kesempatan hari ini belum bisa menemui teman-teman media. Dan alhamdulillah sudah tiba kembali di Pakuan
dan saat ini sedang berkumpul bersama keluarga inti. Kami mohon maaf untuk sementara waktu. Kami mohon diberikan ruang waktu dan ruang privasi buat Kang Emil dan Teh Lia untuk penguatan bersama keluarga inti. Kita tunggu nanti setelah dapat informasi lengkap, tapi kita ingin hormati privasi yang saat ini tentu dibutuhkan oleh keluarga. Ya, setiba di Bandung kemarin sore, orang nomor 1 di Jawa Barat itu seolah tidak cukup tegar untuk bisa berdiri dan bicara di depan awak media. Demikian pula Atalia dan Camelia, istri dan putrinya, butuh waktu lama untuk healing dan bangkit dari perasaan kehilangan yang begitu mendalam. Kabarnya Camelia didera perasaan bersalah lantaran Eril hanyut di bawah arus sungai setelah berhasil mendorong tubuhnya ke tepian. Di saat kritis, Eril sebagai kakak rela berkorban demi adiknya. Doa yang terbaik dan terindah untuk Dinda Eril. Saya tahu persis karena kami tugas di sini. Beliau itu sangat soleh. Kedua orang tuanya juga begitu. Semua merasa terpukul dengan kejadian seperti ini. Kalau lihat disayangkan ya disayangkan, tapi mungkin ini takdir Allah ya. Itu jalannya Eril seperti itu. Aduh, kalau dengar nama Eril atau Emeril Khan Mumtaz itu rasanya ibu jadi gimana gitu ya. Karena sosok Eril sendiri adalah sosok yang anaknya itu anak periang, anak yang kreatif, yang penuh inovatif. Jadi dia tuh kayak kalau ke ibu, kayak ke ibunya sendiri ibu. Jadi kalau ada apa-apa tuh dia nggak canggung-canggung meluk atau misalnya menyandarkan kepalanya di bahu ibu sambil ya gitulah sambil canda-canda gitu. Seperti itu itulah yang sangat ibu sangat terkesan dengan dia. Ya kita merasakan lah seperti apa seorang ibu ketika kehilangan seorang anak pasti akan terasa berat gitu ya. Karena saya juga punya anak seusia Eril. Ya mungkin itu yang bisa saya ucapkan. Terutama untuk Atalia, semoga dia kuat, sabar dan sabar menghadapi ujian ini pasti cobaan. Ibu Atalia dan Pak Ridwan kami pasti saya yakin kuat orang-orang pilihan. Saat warga Bandung melaksanakan sholat goib berjamaah sebagai pengganti sholat jenazah lantaran jasad Eril belum ditemukan, Ridwan, Atalia, dan Camelia memang tengah berada di pesawat. Di tengah kecamuk duka, mereka bersyukur lantaran Eril dicintai banyak orang. Tak cuma warga Bandung dan sejumlah pejabat, sederet selebriti pun ikut melaksanakan sholat goib untuk Eril. Tentunya sholat goib itu karena jauh tidak melihat, jauh ada dengan jenazahnya ada, tapi kita jauhnya di Jakarta ataupun di mana-mana atau di negara lain itu dianjurkan sholat goib. Jadi kenapa MUI merekomendasikan seperti itu, khususnya kasus ini ketentuannya tadi memang dipegang secara sara, harus yakin dia wafat atau tidaknya. Nah, kan tidak harus melihat jasadnya itu sendiri. Dari keterangan yang berkembang dan menurut ketuaan secara medis, orang tenggelam 3 hari dan tidak ketemukan itu diduga keras sudah wafat. Nah, itu bisa dipegang seperti itu. Kang Emil dan Teh Lia sudah menyampaikan bahwa mereka ikhlas dan meyakini bahwa Emeril Khan Mumtaz yang kita kenal sebagai Eril sudah wafat berpulang ke rahmatullah karena tenggelam. Di kampus Alma Mater Eril ITB Bandung, suasana sholat goib berlangsung hikmat dan penuh haru. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu yang terbaik seperti apa. Jadi kalau kami lebih pasrah, tapi tetap aja kami masih punya harapan juga. Kami masih punya harapan dan
ya kami nggak akan pernah berhenti berdoa untuk teman-teman, untuk friend kami Eril. Saya cukup mengenal Eril seperti apa, dan ya yang pertama Eril yang pasti adalah orang yang sangat baik ya, orang yang sangat baik, dan kebetulan dia banyak ngajarin adik-adik tingkatnya seperti angkatan saya untuk ya bisa berbuat baik, berbuat banyak lah untuk orang-orang di sekitar dan sebagainya gitu. Ya, saya tidak mengenal sosok Eril. Kebetulan saya masuk tim mesin angkatan 2018, 1 tahun di bawah Eril. Jadi Eril memang sosok kakak bagi saya gitu ya, yang memang mengajarkan saya banyak hal juga di himpunan gitu. Membimbing saya dari awal saya masuk ke himpunan segala macam. Ya, dia sosok yang memang baik. Eril itu ya kehilangan banget. Dari kecil udah sama-sama saya urusin, diantar jemput sekolah, kadang diajak main bola di sini waktu dulu ini waktu masih lapangan, main bola bareng. Mungkin ini jalannya Allah buat Eril, mungkin jalan terbaiknya Eril. Terus mungkin Allah sangat sayang mungkin sama Eril gitu. Ya, tak ada jenazah Eril yang bisa dipeluk untuk terakhir kali. Belum ada pusara dan batu nisan bertuliskan Emiril Khan Mumtaz yang bisa dibelai dan dicium dengan segenap cinta. Tapi belum bukan berarti tidak akan pernah ada. Satu Indonesia seolah tak rela bila jenazah Eril tak bisa ditemukan di sepanjang batang dan muara Sungai Are. Menurut kepolisian otoritas Swiss, status pencarian orang hilang telah berganti menjadi pencarian orang tenggelam. Perubahan status itu seolah menjadi sinyal bahwa peluang untuk menemukan Eril dalam keadaan hidup seolah hampir mustahil. Seperti inilah prediksi Kepala Basarnas yang pada April lalu melakukan studi banding ke Swiss dan sempat menyaksikan derasnya arus Sungai Are. Kebetulan Mbak ya, saya tanggal 10 sampai tanggal 14 Mei kemarin saya ada konferensi di Geneva, Swiss. Dan saya juga sempat melalui lewat ke sungai-sungai seperti itu. Yang saya lihat memang arusnya besar. Arus sungai itu ketika ada landai sebelum masuk ke dalam, itu kelihatannya dia tenang di situ. Nah, di antara arus sungai dan air tenang di pinggiran inilah yang berbahaya. Karena di situ ada putaran-pusaran air. Orang masuk ke situ akan sulit untuk keluar. Dalam kondisi seperti itu, ya kan, ini badan ini mengeluarkan energi yang banyak. Terus melawan arus yang kuat. Ini bisa terjadinya kram. Baik itu kram perut, kram kaki. Yang paling bahaya ketika kram perut. Kalau kita secara logik saja, ketika orang tenggelam dalam kondisi di air dingin, dia akan ada di dasar. Nah, di dasar itu apakah terus ngikutin arus, apakah dia tersangkut, itu yang kita tidak tahu. Berkaitan dengan arus yang besar ini, jadi terbawanya bisa sampai jauh gitu. Kita nggak tahu ya, apa mungkin terhantam batu, atau mungkin dia langsung masuk ke pusaran ya. Karena ada juga yang bisa jadi dia ketarik ke bawah ya, ke dasar. Nah itu kalau dia mendapatkan kedalaman yang signifikan atau itu ya agak sulit. Area ini bukan baru kasus pertama ya, udah beberapa kali ada kasus orang hilang juga di sana, dan ada juga yang tidak ditemukan. Dan keadaan meninggal ataupun tidak, tapi mudah-mudahan ada mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan sekuat tenaga berdoa, mudah-mudahan yang dikatakan wafat itu ada mujizat, dia masih hidup gitu. Saya yakin di doa dan sebagian besar masyarakat khusus di Jawa Barat, mudah-mudahan Kang Emil kuatkan, didengarkan apapun yang terjadi. Paling utama mudah-mudahan bisa ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Lantas bagaimana kelanjutan pencarian jenazah Eril yang kini dipantau langsung oleh LP Nasmuzaman adik Ridwan Kamil? Benarkah Nabila Isma kekasih Eril nekat bertolak ke Swiss agar bisa menabur bunga di Sungai Are?